Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yolanda Syifa, mahasiswa S1 Statistika Universitas Riau dengan NIM Dodo 03112219. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang implementasi model GBM untuk klasifikasi sentimen dan analisis sentimen berbasis aspek. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data yang diampu oleh Ibu Gus Riza Erda MSI. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit tentang konsep yang digunakan di sini. Yang pertama, Light GBM. Light GBM atau Light Gradient Boosting Machine merupakan salah satu algoritma klasifikasi berbasis pohon keputusan yang sangat efisien dan cepat, terutama saat berhadapan dengan dataset besar dan fitur tinggi seperti hasil dari TF-IDF. Nah, algoritma ini menggunakan teknik gradient boosting untuk meningkatkan akurasi model dengan cara menggabungkan banyak pohon keputusan secara iteratif. Keunggulan Light GBM terletak pada kecepatan komputasi, efisiensi memori, dan kemampuannya menangani data sparse dengan sangat baik. Ini cocok banget untuk data teks seperti sentiment analysis. Nah, yang kedua, aspek based sentiment analysis. Berbeda dengan analisis sentimen umumnya yang hanya melihat apakah sebuah review itu termasuk positif, negatif, atau netral. Nah, analisis berbasis aspek ini melihat gimana sih produk atau layanan itu jadi fokus emosi pengguna. Misalnya, dalam sebuah ulasan hotel, pengguna bisa menyukai pelayanannya, tapi gak suka sama kondisi kamarnya. Nah, disinilah analisis aspek berperan untuk mengurai sentimen berdasarkan dimensi atau aspek spesifik yang dibicarakan. Oke, dalam proyek kali ini, saya menggunakan data hasil web scraping yang dilakukan oleh rekan saya sebelumnya dari situs Traveloka yang berisi 2.808 ulasan pengunjung hotel yang diakses pada bulan Maret 2025. Nah, di sini kita pertama upload datanya dulu. Nah, ini sebelumnya udah dilakukan oleh rekan saya ya. Import library, masukin data. Lihat datanya, ini ada di sini username, rating, text review, waktu pemberian review, dan berapa orang yang suka reviewnya. Kemudian yang kita ambil cuman variabel-variabel ini aja, review, rating, sama yang suka reviewnya. Terus ini sudah dilakukan text processing oleh rekan saya juga sebelumnya. Di sini dilakukan penghapusan stop word, terus tokenisasi, dan ini final papernya, lalu disimpan dalam variable review clean ini dia kita tampilkan. Ini udah bersih datanya. Terus dilakukan penghitungan TF-IDF nya, ini banyak banget fiturnya. Terus dilakukan juga penetapan variabel X dan Y-nya, di mana X ini TF-IDF review dan jumlah like reviewnya tadi, kemudian Y-nya itu ratingnya sentimen. Nah, di sini kami menggunakan 3 sentimen ya, di mana positif itu yang ratingnya lebih dari sama dengan 8, netral itu lebih dari sama dengan 6, dan kurang dari 6 itu negatif, yang bakal disimpan di dalam variabel sentimen nantinya. Nah, kemudian ini library, terus ini kita bagi datanya menjadi data training dan data testing. Nah, ini dia pembahasan utama kita, yaitu pemodelannya. Di sini kita mengimpor library yang digunakan. Ini untuk pemodelan nanti, ini untuk cross validation, dan ini untuk melihat akurasi, presisi, sama recall-nya. Kemudian kita buat fungsi untuk modelnya. Di sini kita mencoba 3 model saja, yaitu Light GBM, Gradient Boosting, dan ada Boost. Kemudian kita buat juga fungsi scoringnya, akurasi, precision, sama recall. Nah, di sini kita menggunakan average-nya yang makro ya. Konsep average makro ini, semua kelas dianggap sama pentingnya dan data tidak seimbang seperti sentimen negatif jauh lebih sedikit dari positif ini, agar evaluasi adil ke semua kelas. Jadi makro ini bisa ngebantu
menilai apakah model tetap bagus mengenali kelas minoritas, bukan cuma ngejar akurasi tinggi di kelas mayoritas saja. Nah, di sini menggunakan cross validation-nya 5 fold, lalu diperoleh hasilnya. Ini dia yang paling tinggi itu Lite GBM dengan akurasi, precision, dan recall yang paling tinggi ya. Kemudian kita latih ulang modelnya dengan model terbaik tadi, LGBM. Lalu kita lakukan evaluasi menggunakan data testing. Nah, di sini kita lihat ada 6 yang salah klasifikasi pada kelas negatif, dan 14 pada salah klasifikasi pada kelas negatif, 19 pada kelas netral, dan 6 pada kelas positif. Nah, kita lihat di sini dari F1 skornya, model ini kelas positif ini modelnya sangat baik dalam mengenali sentimen positif. Nah, di sini kita lihat dari F1 skornya nih 0,9. Sementara kelas 0 dan 1 yaitu sentimen negatif dan netral ini precision sama recall-nya rendah ya. Precision sama recall-nya lebih rendah karena model sering salah menebak negatif dan netral jadi positif. Nah, ini bisa jadi karena jumlah data negatif dan netral ini jauh lebih sedikit, atau bisa juga karena representasi fitur teks kelas 0 dan 1 ini terlalu mirip, jadi susah dibedakan. Nah, kemudian kita dapatkan akurasinya 0,7989, hampir 80% ya. Nah, ini model bagus untuk mendeteksi review positif tapi kurang handal untuk review netral dan negatif. Kemungkinan karena ketidakseimbangan data dan overfitting ke kelas mayoritas tadi. Nah, lalu dari sini kita bisa lakukan tuning hyperparameter menggunakan hyperparameter dan penyesuaian class weight-nya. Nah, di sini kita impor library-nya, kemudian di sini class weight kita pakai yang balance karena agar yang balance, agar yang akurasi kelas tadi itu bisa diseimbangin gitu kan datanya. Terus untuk parameter yang digunakan ini estimatornya 100-200, maksimal depth-nya 5, 10, dan learning rate-nya 0,05 dan 0,1. Menggunakan cross validation-nya 5 fold dan scoring-nya berdasarkan akurasi. Nah, nanti model terbaiknya bakal disimpan di base underscore model ini. Nah, parameter yang terbaik itu yaitu learning rate-nya 0,1, maksimal depth-nya 10, dan estimatornya 200. Nah, lalu kita lakukan prediksi menggunakan data testing. Tunggu sebelum kita ini menggunakan, ini cukup lama ya. Jadi cross validation 5 fold ini berarti dia untuk masing-masing kandidat itu ini ada 8 kandidat ya, jadinya totalnya ada 40 model yang akan dicoba. Ini cukup lama. Lalu kita lakukan prediksi pada data testing. Ini kita lihat di sini ya. Macro average-nya di sini
lebih naik ya. Sebelumnya itu berapa ya tadi? Sebelumnya itu macro average-nya 0,50. Sekarang macro average-nya 0,53 nih, naik dikit. Terus berarti ini performanya di semua kelas jadi lebih merata, meskipun akurasinya sedikit lebih turun ya. Ini 78, tadi sebelumnya 79 ya kan. Nah, lalu kelas minoritas ini 0 dan 1 sedikit lebih tertangkap karena precision sama recall-nya naik. Tadi itu recall-nya 0,47, precision-nya ini juga naik, ini macro average recall-nya juga naik. Nah, kemudian ini naik karena hasil dari penggunaan class weight balance tadi, karena model jadi lebih aware dengan kelas yang minoritas. Nah, kelas 2 ini masih mendominasi dan model masih agak bias ke yang mayoritas. Lalu kita cek nih apakah hasil sentimen tadi udah sesuai dengan ratingnya. Nah, pertama kita ubah dulu sentimen tadi ke angka negatif 0, netral 1, dan positif 2. Kita hitung korelasinya. Nah, di sini korelasinya 0,9 ya, korelasinya antara rating dan sentiment score. Ini menunjukkan hubungannya sangat kuat dan positif. Jadi, semakin positif reviewnya, maka semakin tinggi pula rating yang diberikan pengguna. Sebaliknya, review yang sentimen negatif cenderung disertai dengan rating rendah. Ini menunjukkan konsisten dengan logika umum, dan model ini sentimen ini akurat untuk menangkap tone dari review. Kemudian kita lihat menggunakan kita lihat visualisasinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, sentimen positif ratingnya lebih dari 8, yang netral 6-8, dan negatif kurang dari 6. Nah, kemudian hasil pemodelan tadi kita visualisasikan menggunakan word cloud. Di sini impor library-nya, terus kita atur warnanya. Di sini aku positif ini mau wordnya warna hijau, netral yang warna abu-abu, dan negatif yang warna merah. Lalu kita atur gambarnya, gambar word cloud-nya itu. Kemudian di sini aku buat satu baris 3 kolom aja, jadinya tampilannya kayak gini. Terus ini DP ini tajam gambarnya, di sini aku pakai 300. Lalu ini judulnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari sentimen positif ini pengunjung lebih sering menyebutkan tentang ruangannya bagus, sarapannya juga mega butik, terus bersih. Nah, kemudian untuk yang sentimen netral, pelayanannya, kebersihannya, baunya gitu. Terus yang untuk ngasih sentimen negatif, pengunjung lebih cenderung membicarakan tentang kamar mandinya, terus kotor airnya, terus ruangannya kotor ya mungkin, terus pelayanannya. Kemudian saat malam hari, check-in saat malam hari mungkin susah ya. Terus bathtubnya, di sini ada bilang noisy, mungkin ruangannya tidak ada suara. Nah, kemudian kita lihat distribusi antar sentimennya. Di sini positif sebesar 78%, netral 13,9%, dan negatif 7,8%. Nah, kita lihat rating dari keseluruhannya berdasarkan review keseluruhannya berdasarkan rating itu 8,51/10. Nah, kemudian kita lakukan analisis sentimen berdasarkan aspeknya. Nah, berdasarkan aspeknya itu pertama kita
buat dulu keyword untuk aspeknya. Di sini saya menggunakan 6 aspek: kebersihan, kenyamanan, makanan, lokasi, pelayanan, dan fasilitas. Kemudian aspek tadi di loop, lalu hitung persentase sentimennya, kemudian hitung skornya, skor aspeknya dalam rentang 1 sampai 5. Ini ya, untuk pembagiannya bisa juga sih kita buat dalam rentang 1 sampai 10, tapi ini tinggal diganti 10. Nah, kemudian lihat berapa persennya. Nah, inilah diperoleh aspek yang paling memberikan. Untuk aspek kenyamanan itu mayoritas memberikan review positif, lokasinya juga, service juga, semuanya memberikan positif ya rata-rata. Tapi yang memberikan paling banyak review negatifnya itu tentang aspek kebersihan. Di sini paling tinggi sebesar hampir 11. Kemudian fasilitasnya juga, dan makanannya dan pelayanannya. Lalu kita lihat nih, kita visualisasiin menggunakan bar. Di sini aku visualisasiin menggunakan bar gini, sama menggunakan karakter gini. Di sini aku menggunakan bintang. Lalu kita bisa lihat nih lebih dalam tentang review positif dan negatifnya. Nah, ini aku lihat menggunakan topik modeling menggunakan LDA, Latent Direct Allocation, ini library-nya. Terus kalau yang review positif kita lihat dari yang rating lebih dari 9,8. Lalu kita ubah matriks katanya. Oh ya, ini library yang ini tadi untuk ubah ke matriks kata. Nah, di sini kita bisa atur untuk tampilannya 1 atau 2 kata. Lalu ini fungsi untuk LDA-nya. Nah, dari yang sentimen positif kita bisa lihat nih, pengunjung mengatakan ruangannya oke, airnya juga, overall air panasnya juga. Kemudian overall waktu check-in-nya bagus, kayak sesuai gitu. Terus ada juga yang bilang, pengunjung juga bilang ruangan hotelnya bagus, sarapannya enak, bersih, nyaman, pelayanannya bagus, makanannya enak mungkin ya gitu. Terus ada juga yang dari review positif juga menyebutkan tentang tempatnya, view-nya itu bagus, dekat dengan mall, cocok untuk turis, ada bathtub-nya, tempatnya juga strategis dan sesuai dengan budget. Lalu pengunjung juga suka dengan konsep hotelnya yang mega boutique gitu, kayak kecil tapi mewah gitu ya. Nah, yang mana hotel ini berlokasi di Bali dan ada spa-nya juga. Kemudian ada juga dari review positif juga bisa dilihat bahwa pengunjung banyak menyebutkan tentang jarak dari airport ya. Di sini lokasinya jauh dari airport. Terus banyak nyamuk juga, ada tikus juga. Nah, lalu kalau dari yang rating rendah atau sentimen negatif, kita bisa lihat juga bahwa dari topik pertama ini menjelaskan tentang kondisi kamar yang kotor dan kurang terawat, termasuk adanya bau tidak sedap, kemudian kamar mandinya yang tidak bersih, serta perlengkapan kayak handuk dan tempat tidurnya itu mungkin kotor atau rusak gitu ya. Nah, kemudian topik selanjutnya
pengunjung mengeluhkan tentang kualitas sarapan dan makanan yang disediakan. Beberapa tamu juga merasa ini layanan staffnya ini tidak tanggap saat dimintai bantuan. Nah, kemudian dari segi waktu check-in check-outnya ini, nah, menjadi masalah bagi sebagian tamu, terutama tentang keterlambatan atau penjelasan yang kurang jelas saat ini pertama kali datang gitu ya, saat malam hari mungkin ya. Nah, terus juga pengunjung merasa kecewa karena ekspektasi liburannya tidak terpenuhi. Dengan ada yang menyebutkan juga adanya serangga di kamar, kemudian pelayanannya buruk dan pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, kemudian beberapa review juga menyebutkan adanya kecoa di kamar, bahkan di kamar yang tipenya suite. Nah, meskipun ada yang menyebutkan ini nice, mungkin ini bisa jadi sarkastik atau bercanda gitu. Oke, sekian video tutorial dari aku. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Bye-bye.